Sebuah penerbangan Israel Air, dari Israel dicegah mendarat di ibu kota Slovenia hari ini. Dengan pihak berwenang menyebutkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Israel sebagai alasannya. Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa pesawat tersebut berputar-putar selama beberapa waktu sebelum akhirnya mendarat di Kroasia. CEO Israel Air mengatakan kepada Kanal 13 Israel bahwa insiden tersebut, kutipnya, adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian penerbangan Uni Eropa. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa insiden tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Dan sekarang kita kembali bersama senior koresponden I24 News English, Owen Alterman. Ceritakan kepada kami tentang keputusan ini dan bagaimana hal ini dimulai. Baik, pelajaran singkat bahasa Ibrani, Emily, dengan sebuah frasa dalam bahasa Ibrani, avirat soft kurs. Suasana di akhir kursus, artinya setelah kelas selesai dan program pelatihan di militer berakhir, orang-orang membebaskan diri mereka untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan. Dan itulah ceritanya di sini. Ini adalah pemerintahan yang sedang berakhir masa jabatannya dan akan digantikan oleh pemerintahan sayap kanan atau sayap kanan ekstrim di Slovenia. Dan ini adalah beberapa minggu terakhirnya. Dan langkah ini diambil begitu saja. Lihat, para penumpang di pesawat itu kemudian diberitahu bahwa mereka tidak mendarat di tempat tujuan mereka. Tempat di mana mereka mungkin sudah memesan hotel dan membuat rencana. Mungkin bahkan ada keadaan darurat. Mungkin juga alasan keluarga untuk pergi ke sana. Namun mereka tidak bisa pergi karena kebijakan pemerintah Israel. Tidak ada yang menanyakan kepada para penumpang itu, Emily, apa pendapat mereka tentang pemerintah Israel. Jadi, tapi bagaimanapun juga, mereka dijadikan sandera oleh keputusan ini. Tapi lihat, di Slovenia, dalam beberapa tahun terakhir, ada pemerintahan yang semakin bermusuhan dengan Israel. Dan ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian keputusan, tetapi akan segera digantikan oleh seorang Perdana Menteri yang kembali untuk masa jabatan keempatnya. Jadi jika kita berpikir bahwa Benjamin Netanyahu adalah pengecualian karena kembali untuk ketiga kalinya sebagai Perdana Menteri, setelah keluar dari jabatan dan kembali lagi, keluar dari jabatan dan kembali lagi, Yanis Yankovic, Yanis kembali untuk masa jabatan keempatnya sebagai Perdana Menteri, siap membalikan keadaan dari sudut pandang Israel dan mengubah kebijakan Slovenia terhadap negara Yahudi tersebut. Namun bagaimanapun juga, ini adalah tindakan terakhir dari pemerintah yang akan keluar dengan melakukan hal ini terhadap penerbangan Israel yang sudah berada di udara, yang kemungkinan besar rencana pendaratannya sudah diketahui sebelum pesawat itu lepas landas. Dan kemudian di tengah penerbangan, para penumpang menjadi sandera akibat keputusan ini dan dialihkan ke Zagreb. Benar-benar tercela. Dan saya berharap Kementerian Luar Negeri membawa persoalan ini sejauh mungkin ke Uni Eropa dan pihak-pihak terkait. Ya, dan juga menarik mengingat kemungkinan hal ini terjadi bahwa pesawat akan lepas landas dan bahkan berada dalam situasi seperti itu jika memang mereka sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi. Salah satu pertanyaan yang belum terjawab, dan kemudian, ya jika memang sudah diketahui sebelum lepas landas bahwa ini adalah risiko, mengapa Israel tetap lepas landas? Jadi itu akan menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan. Namun pertanyaan terpenting harus diajukan kepada pemerintah Slovenia, bahwa penerbangan terjadwal ini tidak diizinkan mendarat di tempat yang seharusnya karena keputusan sepihak dari pihak berwenang, menurut Kementerian Luar Negeri kita, yang bertentangan dengan kesepakatan dengan Uni Eropa tentang penerbangan. Dan Emily melibatkan penumpang yang tidak pernah ditanya pendapatnya tentang pemerintah Israel ketika pesawat mereka dialihkan. Ini hanyalah semacam hukuman kolektif terhadap mereka yang dilakukan oleh otoritas Slovenia menurut pihak berwenang kita yang melanggar perjanjian penerbangan dengan Israel. Namun bagaimanapun juga, ini akan berubah karena pemerintahan Slovenia yang baru akan segera datang. Dan dari sudut pandang Israel, setidaknya ini adalah sesuatu yang disambut baik. Perubahan, ada sedikit harapan ya.